Shalom, saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Minggu biasa pekan ke-8. Selamat berhari Minggu dan semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan juga selamat beribadah dan memuji memuliakan Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan selama pekan ini, dan juga seraya memohon berkat Tuhan untuk pekan yang baru. Terutama juga dalam pekan yang baru ini kita nanti akan masuk ke dalam satu masa khusus, yaitu masa Prapaskah. Dan hari ini di beberapa gereja sudah mulai dibacakan surat gembala Prapaskah dari para Bapak Uskup yang ada di masing-masing keuskupan. Kiranya juga kita senantiasa bersatu dengan gereja setempat, gereja lokal dan juga gereja universal dalam pesiarahan pengharapan, sekaligus juga mendoakan pemulihan Bapa Suci Paus Fransiskus. Saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari bacaan-bacaan yang mengantar kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ada satu peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini mengingatkan kita bahwa kualitas seseorang dapat terlihat dari apa yang dihasilkan dalam hidupnya. Sama seperti pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, demikian juga hati dan perkataan kita mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Dalam Injil hari ini Yesus menegaskan bahwa setiap pohon dikenal dari buahnya. Apa yang ada di dalam hati akan keluar melalui perkataan dan perbuatan kita. Saudara terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini, bacaan pertama dari kitab Putra Sirah pasal 27 ayat 1-4 mengajarkan bahwa seseorang dikenal dari perkataan yang keluar dari mulutnya. Jika orang berbicara, kelemahannya akan tampak. Ini berarti bahwa hati yang murni akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Sementara hati yang dipenuhi hal negatif akan mengeluarkan kata-kata yang buruk. Dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 39-45, Yesus mengajarkan beberapa perumpamaan tentang hubungan antara hati, perkataan, dan tindakan. Ia berkata bahwa orang buta tidak dapat menuntun orang buta, karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Ini menunjukkan pentingnya memiliki hati yang bersih, agar dapat membimbing orang lain dengan benar. Yesus juga mengajarkan bahwa setiap orang yang telah tamat pelatihannya akan menjadi seperti gurunya. Setiap orang dan kita sekalian dipanggil untuk mengikuti teladan Kristus agar hidup kita menghasilkan buah yang lebih baik. Dalam bacaan yang kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 15 ayat 54-58, Rasul Paulus menegaskan bahwa kemenangan sejati datang dari Tuhan. Kita diajak untuk teguh dalam iman dan terus berjuang dalam karya Tuhan, karena semua yang kita lakukan di dalam Dia tidak akan sia-sia. Saudara, renungan-renungan dari bacaan-bacaan ini mengajak kita untuk pertama menjaga hati dan perkataan kita. Apa yang kita ucapkan mencerminkan isi hati kita. Jika hati kita dipenuhi kasih dan kebaikan, maka perkataan kita juga akan mencerminkan itu. Yang kedua, menjadi pemimpin dan teladan yang baik. Sebelum menuntun orang lain, kita harus lebih dahulu membersihkan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, mengandalkan Tuhan dalam setiap perjuangan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, usaha kita adalah usaha yang dilakukan di dalam Tuhan. Karena itu, jika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha kita, tentu tidak akan sia-sia. Hasil
tidak akan mengkhianati proses. Itu ada ungkapan lain seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita terus berusaha menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita, dan semoga hati kita bersih, penuh kasih, dan terpancar melalui perkataan dan perbuatan kita. Dengan demikian kita dapat menjadi saksi Kristus yang sejati di dunia ini. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.